Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.4 Mata M, I Dream Radio Successful Muslim Family. Sahabat M sekalian, selamat datang di studio I Dream. Hari ini spesial banget. Gue kedatangan tamu yang luar biasa. Dia jauh-jauh dari planet sebelah. Kasih. Fakih, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ki? Didin, apa kabarnya? Gue baik, alhamdulillah. Baik ya. Iya. Oke, brothers. Sebenarnya Fakih ini gue nggak undang dia ke sini, tapi dia tiba-tiba datang. Gue mau nolak dia nggak enak kan. Jadi ceritanya Fakih itu udah lockdown. Bosan gue, Din. Gue udah udah lockdown berapa bulan? lockdown. 3 bulan. Hampir 4 bulan gue di rumah terus. Hampir Gak 4 kemana-mana. bulan dengan lo yang ekstrovert abis. Ekstrovert abis. Okay. Gue sama Didin sama-sama ekstrovert dan kita Gue- sebagai gue- orang yang gue ekstrovert. ambivert sih, oke. Oke. Kayak diem di rumah aja selama hampir 4 bulan tuh kayak memenjarakan banget sih. By the way, gue hampir 8 bulan loh nggak mudik ke rumah. Gue nggak Diem di nanya sini. sih. Lo parah banget. Oke, dan sahabat Edim, kenapa hari ini spesial banget? Karena Fakih ini punya nama belakang yang mirip banget sama gue, bahkan persis. Fakih Hindami Alwi dan gue Fahrudin Alwi. Gue nggak tahu sih, mungkin bapaknya Fakih atau ibunya Fakih tuh mimpi ketemu gue waktu hamil Fakih gitu. Terus namanya kasih nama Fakih Hindami Alwi. Oke ya. Itu nama kakek gue sih sebetulnya Nama yang diturunkan ke anak dan cucunya. Oke. Oke, lo sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat, Din. Fisik atau mental? Fisik sehat alhamdulillah, mental sehat alhamdulillah. 70%. Ya 90% lah. 90% ya. Sehat 90% ya. Sehat 90%. Oke, welcome Ki, selamat datang. Halo, ya terima kasih Didin Sasiburi atas. Desne, udah lama banget kita nggak ketemu dan Iya. lebih dari 4 bulan ya ketemu langsung ya. Gue merasa bersyukur bisa ketemu sama lo lagi. Iya, gue juga bersyukur, Di tengah Din. banyak orang tuh stres, apalagi orang-orang extrovert. Welcome Ki, makasih banget. Walaupun gak gue undang, walaupun gak diundang untuk datang ke I Dream Radio, tapi dia datang dan Kita kenalan akan dulu share. dong, kenalan dulu. Oke, Ki, lo kenalin diri dulu Ki, silahkan Ki. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Fakih Hindami Alwi, gue bisa dipanggil Fakih. Dan Didin adalah teman gue di UI ya Din ya. Kita Didin, sempat oke. kita Ya, sempat kuliah bareng di Universitas Indonesia. Ah. Didin ini sebetulnya dikenal di masyarakat luas dengan nama Alwi, tapi gue punya panggilan kecil buat Panggilan Didin. kecil ya. Didin. Oke, Didin ya. Boleh lah, sahabat Edim panggil saya Didin pun boleh lah gitu kan. Kita ngobrolin apa sih enaknya nih? Nih, lo sama gue masih muda, kita pernah dalam satu fase berkembang bareng-bareng. Betul. Gue sih remind beberapa hal, inget ya kejadian-kejadian atau kayak kita pernah berada di fase-fase kita mungkin sama-sama rada-rada impian kita tuh apa ya sebenarnya? Pernah gak sih dulu inget kita bertanya-tanya atau diskusi tentang hal kayak gitu? Iya, gitu? mempertanyakan gue tuh sebetulnya maunya apa ya? Gue tuh sebetulnya kelebihannya di mana, kurangnya di kurangnya di mana. mana, gitu Jadi ya. kayak kita tuh pengen banget mengenal diri sendiri, tapi kita tuh butuh bantuan pihak eksternal buat melakukan itu. Betul, karena tidak semuanya orang mungkin bisa mengenal diri sendiri di waktu yang sangat masih muda. Ya, gue sejak dulu sih sebetulnya udah concern banget sama yang namanya youth development atau youth empowerment. Jadi kayak itu yang sama USAID bukan sih kerjasamanya? jadi ada satu organisasi namanya Youth Power. Oke. Lo bisa lihat di website youthpower.org. Mereka tuh mengeluarkan satu framework namanya Positive Youth Development Framework. Dia Itu kerja tuh- sama dia kerja sama USAID dan ada 4 dimensi dibahas. Ya betul. Nah itu tuh framework itu tuh cocok banget. Maksudnya tuh pas banget sama apa yang kita bicarain nih. Jadi oke. framework itu bicara tentang gimana sih sebetulnya apa aja faktor yang menyebabkan seorang pemuda itu bisa berkembang secara maksimal potensinya. Oke. Di situ ada 4 domain, Oke. seingat gue. Satu. Domain pertama itu yang namanya aset. Ya, dia Yang berbicara tentang kedua, ini gue sebutin dulu Oh, lo empat-empatnya. Domain yang pertama namanya aset, kedua namanya agency, yang ketiga namanya contribution, domain yang keempat adalah enabling environment. Nah, domain yang pertama itu aset, dia ngomongin tentang pendidikan formal atau formal education. Dia juga ngomongin tentang soft skill, soft skill. kayak critical thinking, data literasi dan sebagainya, bahwa sebetulnya anak-anak muda itu kalau mau bertumbuh, mereka harus punya pendidikan formal dan harus punya soft skill. Oke. Itu domain pertama. Domain yang kedua itu disebut agensi. Agensi ini ya kalau misalnya lo ngeliat di agensi, domain agensi ada beberapa poin yang namanya itu resilience, Oke. terus self determination kalau gua nggak salah, Self identity kali ya. self Macam-macam identity kayak gitu. ya, Oke. ya itu ngomongin tentang gimana sih lo punya mental yang kuat ketika
banyak masalah yang datang Oke. ke lo banyak problem, gimana caranya lo nge-solve problem itu, terus kayak gimana caranya lo mengenali diri sendiri, gimana caranya lo ada yang namanya goal setting, Ya. lo merencanakan kira-kira hidup lo tuh mau dibawa ke arah mana. Itu domain yang nomor 2 agensi. Domain yang nomor 3 itu contribution. Contribution itu keterlibatan lo dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial masyarakat dan segala macam. Jadi kalau misalnya lo pengen berdaya dan berkembang, ya lo harus terlibat dalam berbagai aspek di masyarakat kayak gitu. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun lo harus punya kontribusi. Terus domain yang keempat itu adalah enabling environment. Enabling environment ini lingkungan sosial yang mendukung anak muda buat bertumbuh. Dari mulai skop kecil nih, keluarga, saudara, ayah, ibu, saudara tiri gitu kan. Lingkungan masyarakat, tetangga, bahkan keluarga besar. Jadi kalau misalnya 4 domain ini saling mendukung, itu akan bisa mendukung secara optimal perkembangan potensi anak-anak muda. Oke, gue rada-rada inget dikit-dikit terkait dengan ini sih youth development nih. Iya. Gue kayaknya 4 ini tertarik. Gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu mendalami dan gue kenalin Fakih ini orang yang pernah kerja di NGO yang kemudian fokus juga di bagian youth development ya. Jadi kayaknya Fakih ini pakar banget ngomongin itu dan gue akan persilakan Fakih banyak untuk sharing. Gue banyak tanya ke Fakih. Insya Allah, karena gue juga masih butuh banyak banget belajar. Oke, ya kita belajar bareng-bareng dong. Kita belajar bareng-bareng aja. Hashtag belajar bareng-bareng. Iya, hashtag belajar Oke. bareng-bareng. Anyway, Kih, gue tertarik banget dengan 2 poin pertama sih yang dimensi yang lo sampaikan. Domain yang kedua, agensi ya. Oke, ya dua domain pertama, tapi kemudian yang kedua ini akan lebih powerful karena dia tidak hanya ngomongin hard skill. Kalau mungkin aset kayak lu tadi jelasin tentang pendidikan, Tentang pendidikan, formal education, Iya. tentang soft skill dan segala macam. Udah oke. banyak yang ngomongin ya. rada banyak yang ngomongin. Tapi kemudian yang kedua ini menurut gue menarik sih tentang identity, tentang resilience, tentang menjadi orang yang tough, bertahan, kuat, lebih ke arah mental ya. Iya. What do you think kalau kita bikin kayak collab terus-terusan? Menarik sih, sebetulnya gini sih. Kalau misalnya lo ngelihat domain yang kedua, agensi, itu kalau misalnya kita kaitkan sama data statistik, itu mungkin ada sekitar 100 anak muda yang berniat bunuh diri per menitnya atau per jamnya, gue lupa. Itu ada datanya. Oke, next meeting kita akan bawa data itu. Next meeting kita akan bawa data itu dan kita akan ngomongin kenapa, apa sih yang menyebabkan itu ya. Oke, dari data kemudian kita coba coba buka-buka dan kenapa dan apa yang bisa kita lakuin gitu ya, kita saling share. Yang mungkin juga teman-teman kita terbuka banget sih kalau ada masukan-masukan berkaitan dengan tema-tema ini atau kalau ada usulan tentang siapa yang bisa diundang untuk kita ajak collab lagi, menarik banget. Betul, nggak mungkin kita berdua terus kan ya. Nggak mungkin kita kan. berdua terus. Bosan banget sih kalau misalnya gue ngeliat muka lo terus. Iya sama. Apalagi gue nggak ngundang lu. Oke, anyway teman-teman sahabat ilmu sekalian, jadi karena tadi beberapa hari yang lalu sebenarnya to be honest kita sempat ngobrolin tentang kita mau bikin apa ya Ki ya. Dengan keresahan kita zaman dulu, sekarang juga mungkin masih punya keresahan sedikit dan kita akan coba membahas keresahan-keresahan itu apalagi di masa-masa umur yang kita sebut anak muda, range-nya kan cukup panjang. Bahkan ada yang mengatakan sebelum umur 40 tahun itu masih dibilang muda dan bisa terus berkembang di bagian-bagian ini gitu ya. Atau bahkan gue juga menemukan beberapa senior-senior yang mungkin umurnya udah 30 sekian, dia belum 40 sih 30 sekian yang juga mengalami hal yang serupa gitu ya. Kita telepon-teleponan dan terus ngomongin, Din lo sempat punya reorientasi mimpi gak sih? Iya, sepanjang hidup tuh kita pasti akan menemui krisis ya. Iya. Makanya gue nggak percaya yang namanya quarter life crisis, karena sebetulnya krisis hidup itu nggak cuma muncul di usia 25-an tahun dan 30-an tahun awal, tapi juga sepanjang hidup. Orang yang 40-an tahun juga masih punya kemungkinan besar untuk ketemu krisis. Oke. Dengan definisi krisis yang mungkin sedikit berbeda ya. Iya, karena di beberapa orientasi dan segala macam. Benar-benar kayak di beberapa kayak di psikologi ada pembahasan quarter life crisis, cuma pendekatannya mungkin sedikit berbeda sih memang. Iya. Oke. So, semoga kita bisa collab lagi ngomongin tentang 4 hal itu. 4 hal yang menurut gue menarik banget tentang youth development. Iya. Yang kita tekankan di domain nomor 2. Di domain nomor 2 tentang resiliensi, tentang self identification dan segala macam. Ya. Oke. Gue sepakat banget sih dan semoga kita bisa collab lanjutan untuk ngobrolin ini. Ini gue remind ke 7 tahun yang lalu. Kita waktu itu sempat dapat award gak sih Ki? Lu ingat gak sih? Kita pernah jadi staff di sebuah organisasi. Kita jadi satu staff, divisi. Iya. Kita satu divisi. Terus waktu itu ada award. Gue nggak tahu sih kenapa tiba-tiba ada award kayak gitu dan awardnya itu tentang ini gak sih?
Ada Pokoknya terteran lah, ada ada duo, terteran. duo. Salah satunya ada duo. Duo favorit di organisasi itu. Heeh. Nah, salah satu kandidat yang memenangkan duo itu adalah gua dan Didin. Ya, kita disebut sebagai apa, Din? Sebagai Alwi Brothers. Oke, tapi semoga kita bisa share as Alwi Brothers collab dengan iDream Radio, dan mungkin kita bisa collab dengan siapapun yang berkaitan dengan konteks youth development yang kedua ya. Oke, sekarang pembukaan dulu, baru Oke. nanti di episode-episode selanjutnya kita akan ngulik lebih dalam ya. Oke. Gue mau challenge lu sih sebenarnya. Di pembahasan berikutnya tentang youth development bagian yang kedua, kira-kira apa aja sih yang menarik buat dibahas? Gini, gua ngelihat bahwa di masa sekarang anak-anak muda kayak kita tuh rentan banget yang namanya stres. Oke. Stresnya itu tuh bisa banyak banget faktornya, bisa banyak banget penyebabnya, tapi salah satunya adalah terlalu memikirkan kesalahan masa lalu yang pernah kita buat gitu. I see. Terus terlalu memikirkan pendapat orang lain ke kita. Terus kita pernah bikin salah ke orang, terus orangnya nggak mau maafin, terus kita pikirin terus sampai akhirnya hal-hal seperti itu tuh membatasi diri kita untuk memaksimalkan potensi, untuk mengoptimalkan sebetulnya kita tuh bisa melakukan lebih gitu. Cuma istilahnya mungkin kita jadi nggak bisa memaafkan diri sendiri karena kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu dan karena komentar-komentar negatif orang yang pernah kita berbuat salah sama orang itu kayak gitu. Gue pernah bikin konten ini sebulan yang lalu waktu Idul Fitri sih sebenarnya. Oke, kita bahas berikut. Tapi gue menarik juga, dan gue pernah baca tulisan lu tentang konteks memaafkan orang lain dan diri sendiri ya. Baca di mana tuh? Lu pernah ngepost kayak masalah ya? Di Instagram IG ya. Instagramnya. Lu pernah ngepost, nggak tahu, kayaknya belum lama ini juga kan? Iya, belum lama. Dan gue pernah ngepost ini sebulan yang lalu sih, udah cukup lama gitu ya. Kayak menarik nih. Kita bahas tentang konteks self identity, identitas personal, mulai dari konteks memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, gimana kemudian kita bisa berkembang secara mentality dan seterusnya. Kayak menarik banget sih. Karena menurut gue sebelum lo melakukan sesuatu untuk menumbuhkan potensi lo harus hancurkan dulu tuh batasan-batasan lo harus hancurkan dulu dinding-dinding yang bisa berpotensi menghambat lo menggapai itu. Ya. Ada buku yang menarik tentang mindset sebenarnya. Temen gue baru beli. Gue tahu bukunya apaan. Bukunya adalah buku berjudul Mindset yang ditulis oleh Carol Dweck, PhD ya. Ya, dia PhD dan nulis tentang konteks mindset, dan kayaknya itu akan sangat berkaitan sih dengan pembahasan-pembahasan kita. Di buku itu ada Carol Dweck menjelaskan tentang dua mindset ya. Growth mindset sama closed mindset. Growth mindset berbicara tentang pola pikir bertumbuh. Jadi lo melihat suatu masalah bukan sebagai dinding untuk mengembangkan potensi lo, tapi lo melihat suatu masalah sebagai pembelajaran buat lo. Jadi lo dapat kritik, lo dapat masalah, lo dapat banyak hal negatif, itu justru membangkitkan semangat lo buat mengoptimalkan potensi. Ada satu lagi mindset namanya closed mindset. Closed mindset itu kalau misalnya lo punya pola pikir, lo berpikir kalau ya udah kalau lo salah ya salah. Kalau lo nggak bakat di satu bidang, ya udah berarti lo nggak ditakdirkan untuk berbakat di bidang itu gitu. Padahal bakat itu bisa dipelajari, bisa diasah, pengetahuan bisa ditingkatkan gitu kan. Gitu. Menarik banget. Thank you Ki. Gue bukan pembaca yang detail banget sampai harus kemudian meresum. Harusnya sih diresum ya. Tapi kan gue beberapa kali membaca singkat, dan kayaknya beberapa buku yang kita baca ada similarity ya, ada kayak kesamaan. Ada persamaan lah. Walaupun nggak semuanya sih. Sehingga gue tadi nyebut apa, lo nyambung, nyambung. Cuma kita tetap bisa ngelihat itu dari dua sudut pandang yang berbeda. Iya tentulah, kita besar di lingkungan yang berbeda. Lo orang Bangka, dia orang Bangka, jadi kalau lo pengen pesen Didin martabak, orang Kebumen ya. Jadi kalau misalnya lo pengen ke Kebumen, ada sate ambal, ada soto Kebumen, soto Petanahan. Banyak. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ki, thank you very much buat kedatangan yang tidak diundang. Kita akan undang dulu. Kita akan bahas tentang konsep yang kedua tentang youth development, berkaitan sama resilience, berkaitan dengan self identity, berkaitan dengan kita mengenal diri sendiri, berkaitan dengan mendobrak semua batasan dan dinding-dinding yang mungkin menghambat secara mental kita untuk terus berkembang sebagai seorang pemuda. Thank you Ki. Terima kasih banyak. Thank you udah ngajak gue ngobrol hari ini. Lanjutin lagi. Gue akan undang lo, dan kita akan collab bareng bikin Alwi Brothers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.